pengaruhnya untuk kesejahteraan perempuan. Justru di masa pandemik dari 2019 ya, COVID-19 itu menggradasi semua hak-hak buruh gitu. Yang banyak juga yang dirugikan di situ adalah perempuan gitu. Ketika misalkan data statistik itu di 2002 ada penurunan atau justru itu tidak ada impactnya terhadap pergerakan perempuan atau kesejahteraan perempuan itu sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah memegang risalah beliau hingga akhir zaman. Sobat Megapolitan News Forum yang dirahmati Allah, masalah ketenaga kerjaan adalah salah satu polemik bangsa yang hingga kini belum terurai, terutama bagi kaum perempuan. Beragam aturan lahir, tapi nyatanya tidak membawa perubahan. Alih-alih sejahtera, hak-hak buruh perempuan kian terpinggirkan. Pada segmen kali ini kita akan sama-sama membahas bersama dua narasumber kita. Saya sudah bersama yang pertama Ibu Yumana Sagala. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Beliau adalah Ketua Aktivis Serikat Buruh, dan yang kedua adalah Ibu Endriani ST. Beliau adalah aktivis dakwah. Hari ini kita sama-sama akan membahas masalah tersebut. Ibu, menurut data BPS dilansir bahwa terjadi penurunan jumlah pekerja formal perempuan terhadap pekerja laki-laki pada tahun 2002 itu sebesar 8,40%, Bu. Menurut Ibu, apakah penting angka ini untuk mendongkrak kesejahteraan perempuan, Bu? Oke, terima kasih atas waktunya, atas pertanyaan yang disampaikan terhadap saya. Nanti ada kekurangan kelebihan, nanti ya bisa kita cek data juga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi pertanyaan tadi, ini juga data statistik ini kadang juga bisa ngawur gitu ya. Jadi ketika penurunan atau kenaikan itu tidak akan pernah merubah signifikan terhadap pergerakan atau kesejahteraan terutama pekerja buruh perempuan gitu. Karena saya sendiri juga masih sampai hari ini masih seorang pekerja dan masih berhadapan dengan teman-teman yang pekerja pemula atau pekerja yang sudah notabene bekerja bertahun-tahun. Jadi ya usit banget gitu, nggak ada pengaruhnya untuk kesejahteraan perempuan. Justru di masa pandemik dari 2019 ya, COVID-19 itu menggradasi semua hak-hak buruh gitu. Yang banyak juga yang dirugikan di situ adalah perempuan gitu. Ketika misalkan data statistik itu di 2002 ada penurunan atau justru itu tidak ada impactnya terhadap pergerakan perempuan atau kesejahteraan perempuan itu sendiri gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak ada yang ketika naik atau turun, ada nggak sih gitu kan untuk perempuannya gitu, pekerja perempuannya enggak gitu. Jadi kembali lagi ketika COVID-19 itu membuat pekerja perempuan itu semakin tertindas ya, semakin tertindas. Kenapa dibilang tertindas? Ya ketika misalkan teman-teman itu kerja di pabrik, muncul COVID-19 dengan alasan order tidak ada ataupun pemasukan tidak ada, akhirnya perusahaan sendiri mengeluarkan beberapa kebijakan pada saat itu. Ya kan, pengurangan upah, dirumahkan, PHK tanpa pesangon gitu. Nah, ini menjadi menjadi problem ya terhadap perempuan sampai saat ini gitu. Nah, kalau misalkan data tersebut ya itu kan hanya sebatas data, tapi ketika kita turun ke bawah atau melihat di satu pabrik itu sendiri, atau misalkan yang paling rancu sekali itu adalah buruh perempuan di padat karya. Ya kan, di mana padat karya ini kan kita kebanyakan ekspor impor gitu. Tapi ketika misalkan terjadi
penurunan order segala macam, itu yang mengakibatkan tekanan terhadap buruh perempuan itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada kenaikan atas pekerja perempuan daripada laki-laki gitu, nggak ada sambungannya data statistik atau kesejahteraan perempuan. Justru menurut saya lihat sendiri dan saya rasakan terhadap teman-teman selama ini di lingkup pabrik, bahkan Jabodetabek lah ya, bahkan sampai ke Jawa Tengah gitu, terjadi problematika gitu terhadap pekerja perempuan itu sendiri. Bukan malah kesejahteraan, kesengsaraan yang kita dapat. Karena apa? Lapangan kerja yang semakin tergerus, tergradasi, ya kan, dengan alasan krisis global, dengan alasan kenaikan gaji atau upah di Indonesia atau di DKI Jakarta ini sangat tinggi. Padahal kita balik lagi nih, ketika misalkan balik lagi ke data statistik seluruh Asia Pasifik misalkan, justru Indonesia ini kita di bawah rata-rata upahnya gitu. Jadi itu Mbak, jadi nggak ada nggak sih pendongkrak, nggak ada. Masya Allah. Tadi Ibu sempat menyebutkan bahwa ada penindasan gitu ya terhadap pekerja perempuan yang tentunya itu merugikan. Nah di sini ada pendapat dari koordinator chair G20 Empower, yaitu Ibu Rinawati Prihatiningsih ya. Beliau mengatakan bahwa melihat geliat pemberdayaan perempuan secara ekonomi ya yang belum bisa menghilangkan fakta bahwa perempuan bekerja itu ternyata rentan mendapatkan kekerasan, pelecehan dan juga tekanan mental. Apa pandangan Ibu melihat fakta tersebut? Yes, banyak penindasan dalam artian kekerasan dan pelecehan. Itu dari mana gitu kan? Walaupun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau Perlindungan Anak menyampaikan hal-hal dalam event-event secara nasional dan internasional gitu, ya bisa aja bicara seperti itu. Tapi pada kenyataannya, bahkan kan perempuan itu disebut adalah makhluk yang paling lemah gitu kan. Ketika kita berdiri di antara kaum laki-laki atau pekerja laki-laki gitu, kita disebut lemah gitu. Yes, benar lemah. Tapi apakah itu? Apa itu gitu? Iya, keadaan. Itu tadi ketika 2019 muncul COVID-19 sampai 2 tahun berjalan, bahkan ya 2 tahun, bahkan sekarang kita terseret-seret dengan COVID-19 itu gitu kan. Terus munculnya dengan undang-undang Omnibus Law. Terus apalagi gitu, sehingga pekerja perempuan ada penindasan di sana. Contoh misalkan dengan munculnya Omnibus Law, ya kan, PKWT yang berkepanjangan. Kadang tekanan ekonomi ya, pertamanya tekanan ekonomi. Ketika tekanan ekonomi ini merubah segalanya. Pertama, untuk lapangan kerja, untuk buruh Indonesia itu sangat minim sekali. Sementara peningkatan munculnya angkatan-angkatan muda untuk pekerja muda itu banyak. Jadi kesempatan mana yang harus kita dapat nih? Contoh misalkan ketika suami tidak bekerja atau menjadi pekerja ojek online. Perempuan istri misalkan kerja di pabrik, ya kan, dengan tindakan-tindakan kekerasannya. Bagaimana biar dia diperpanjang kontrak? Banyak yang dilakukan sehingga di sana penindasan dan kekerasan dan pelecehan itu diajak makan, ya kan, diajak untuk ketemu di luar agar supaya dia bisa diperpanjang kontraknya, agar supaya dia kerjanya nyaman. Padahal itu bagian daripada pelecehan. Sekarang ini banyak yang dikampanyekan itu, baik secara kita juga sebagai serikat pekerja, serikat buruh terkait dengan ratifikasi 190, konvensi ILO 190, di mana di sana itu adalah menekankan untuk penghapusan atau perlindungan terhadap buruh perempuan di dunia kerja. Ya banyak gitu. Jadi ya walaupun itu sudah muncul, tapi dari gerakan-gerakan kita aktivis, dari aktivis dakwah atau pekerja, buruh serikat lah ya, serikat pekerja. Ketika tidak kita untuk terjun ke situ, bagaimana untuk merubahnya, melindungi mereka. Bahkan mereka dari lingkungan sendiri aja mungkin ada perempuan, seorang ibu meninggalkan anak kerja gitu, mungkin lingkungan. Nah keluarga mungkin karena ekonomi yang carut marut sehingga seorang istri atau seorang anak perempuan kita bisa harus bekerja untuk menopang ekonomi tersebut. Kembali lagi kepada COVID-19, ketika misalkan dia dirumahkan atau di PHK tanpa pesangon, atau misalkan dirumahkan tanpa upah,
Terus apa untuk kelanjutan hidup ini gitu? Di mana hadirnya gitu kan? Ketika tadi misalkan dari perlindungan perempuan itu di mana? Tapi ketika kita tidak bergerak dan tidak melakukan kampanye dan tidak melakukan perlawanan terhadap tindakan kekerasan atau pelecehan tersebut, ya sama aja menuangkan beberapa undang-undang atau kebijakan pun tidak akan pernah ada manfaatnya ketika kita paling bawah ini. Atau misalkan buruh yang termarginalkan, tertinggal lah ya menurut saya ya. Tidak bergerak juga, tidak ada memperhatikan itu, kekerasan itu bakal terus berjalan gitu Mbak. Tadi Ibu sempat menyinggung masalah undang-undang itu ya, Ciptaker Omnibus Law ya, yang sempat kontroversi ya. Nah, sejauh ini menurut Ibu apa sih dampak dari UU Ciptaker Omnibus Law ini? Sejauh ini apakah memberikan dampak yang negatif atau justru yang positif gitu? Karena memang kelahirannya sendiri kan menuai pro kontra ya, dan memang harusnya itu adanya undang-undang itu kan memberikan kesejahteraan gitu ya, dan memberikan perlindungan bagi kaum buruh termasuk buruh perempuan. Itu bagaimana? Ketika munculnya Omnibus Law turunannya, ada 4 turunan daripada Omnibus Law itu, Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 34, 35, 36, 37 ya. Terus di mana sih dirugikan gitu ya. Bahkan sampai hari ini kita masih tetap melakukan perlawanan tolak Omnibus Law beserta turunannya gitu kan. Sampai hari ini masih terus. Terus apa sih yang apakah itu melahirkan nilai positif terhadap buruh? Enggak juga gitu. Jadi dari mulai semenjak saya mengenal dunia kerja ya, dari 2 Undang-Undang 13 2003, terus PP 78, terus bahkan sekarang muncul lagi Undang-Undang Cipta Kerja, itu tidak ada pernah yang pro buruh undang-undangnya. Jadi menciptakan undang-undang ketenagakerjaan itu tidak pernah pro buruh. Jadi apalagi muncul lagi undang-undang celaka ini, kita sebutin undang-undang celaka. Iya kan? Kenapa dibilang celaka? Sok pasti atau gitu kan. Ketika 4 pasal itu, terutama di pasal 35 itu terkait pesangon, ya kan? Masya Allah banget, ini menjadi bom yang kapan akan diledakkan. Jadi di mana ketika kita PHK tidak gitu diatur. Ketika perusahaan itu misalkan merelokasi, ada undang-undangnya di sana, di Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah dia merugi 2 tahun? Apakah dia nggak ada order? Jadi bisa karyawannya itu di PHK tanpa pesangon, atau misalkan dikalikan lagi gitu kan, 0,5%. Kalau misalkan saya tadinya di PHK mendapatkan 2 kali ketentuan, misalkan dengan masa kerja. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja yang 35 itu nonsen. Harusnya saya bisa mendapatkan di atas 100 juta misalkan, kembali ke 05, kita bisa mendapatkan masa kerja misalkan 20 tahun, ya cukup dengan lebih kurang 35 sampai 50 juta. Nah, ini sangat-sangat menggradasi banget. Nah, belum lagi terhadap tatanan keberlangsungan buruh perempuannya gitu kan. Ketika misalkan diatur di cuti, misalkan cuti masa istirahat kita, di dalam undang-undang celaka tersebut bahwa disebutkan tidak ada. Ketika masuk kita di Undang-Undang 13 2003, kita bisa mendapatkan istirahat dalam sepekan itu 2 kali, ya kan? Nah, kalau ini nggak ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan parahnya lagi itu pengusaha atau misalkan itu berbondong-bondong untuk ya seperti mulut singa yang sudah mengangap gitu. Jadi tinggal ambil, comot, laksanakan. Itu yang terjadi sekarang gitu. Jadi jangankan nilai positif, menurut aku ini adalah bom yang dihadiahkan oleh pemerintah terhadap buruh Indonesia ini gitu. Jadi secara menyeluruh ya merugikan, bukan hanya sekedar buruh pekerja perempuan, tapi seluruh buruh Indonesia gitu. Dan paling parahnya, menyakitkan sekali, ketika undang-undang celaka ini sudah diketok palu, walaupun kita sudah melakukan perlawanan, atau muncul lagi kemarin di PP Permen 05 yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja ya, Ida Fauzi. Kita tadinya berharap ketika seorang perempuan menjadi Menteri Tenaga Kerja, adakah dia mengayomi hak-hak perempuan ya di sana gitu. Ya ternyata itu hanya mimpi buruk gitu, mimpi-mimpi yang usang gitu kan. Ternyata dia dengan pengusaha
memberikan krisis global, atau pengusaha mengirimkan surat melalui Apindo datang ke pemerintahan, langsung ditangkapin. Oh, memunculkanlah PP 05 2023. Di mana apa itu di dalamnya? Yaitu padat karya yang bisa mengurangi upah buruh itu 25% dari UMP misalkan DKI Jakarta ini. Sedangkan kenaikan upah kita itu tiap tahun itu, jangankan untuk mencapai 7%, 5% aja kita udah berdarah-darah nih di lapangan. Kok tiba-tiba upah kita didiskon lagi gitu kan 25%. Nah ini gitu. Jadi dia belum tentu juga hadirnya perempuan menolong perempuan. Ya kan banyak kita berharap tadinya ya. Apalagi kita aktivis serikat buruh ya, berharap banget gitu dia pejuang membukakan hatinya gitu. Ternyata dia lebih kejam dari Bu Tiri kalau bahasa kita lapangan gitu ya. Lebih kejam dia gitu kan, memunculkan upah kita didiskon 25%. Bahkan di tahun 2023, upah 2023 kemarin, 2022 ketika misalkan naiknya cuma 1% ya kan, datang mantan gubernur DKI Jakarta dengan kebijakan Pemda DKI Jakarta mengeluarkan upah itu 5%, sehingga terdongkrak kan DKI Jakarta. Ya walaupun sih menjadi isu yang luar biasa dibuatlah politik, tapi kita di bawah itu sebagai buruh sih mengaminin itu gitu, sehingga penyanggah-penyanggah itu ada kenaikan gitu, karena kenaikan DKI Jakarta 5%. Dan muncul kemarin 2023, naiknya tidak sampai 5%, tapi muncul lagi nih permen yang dilakukan oleh Ida Fauzia 25%. Itu bagi siapa? Bagi padat karya yang rentan untuk ekspor. Jadi gini, ketika kita misalkan kerja di satu pabrik, itu ekspor. Ketika kita misalkan perusahaan itu melakukan pelanggaran secara normatif, dan ada undang-undang di negara ini misalkan yang masih bisa kita bantu dengan brand atau buyer. Kalau sekarang udah nggak bisa, karena kan undang-undangnya sudah ada gitu. Oh ini pengurangan jam kerja, pemotongan upah 25%. Padahal kan ini menjadi akal-akalan pengusaha untuk relokasi. Jadi sekarang gampang nih Mbak. Ketika misalkan satu pabrik A, dia mempunyai pabrik B di Jawa Tengah misalkan, atau pabrik C di Jawa Barat. Tapi induknya itu ada di Jakarta. Ya sudah, yang di Jakarta ini nama dan dibuat di sini suka-suka hatinya. Ketika hari ini ada barang, diterima kerja untuk berapa bulan ke depan, dan ketika misalkan tidak ada lagi barang itu dikeluarkan, padahal banyak nih yang datang nih, dia kan bagi CMT namanya, ya kan, bagi Jawa Barat, bagi Jawa Tengah. Nah ini sekarang yang menjadi penyakit yang dilakukan oleh penguasa-penguasa secara pengusaha dan pemerintah. Terus apa yang kita lakukan? Apa sih yang dilakukan serikat pekerja gitu kan? Apa sih yang dilakukan teman-teman buruh pabrik? Ya doa nggak cukup. Ketika kita masih turun ke lapangan, ya udah. Turun ke lapangan itu belum tentu di action langsung gitu kan. Bahkan kita udah dihadang dengan kawat berduri. Nah itu sampai sekarang terjadi seperti itu. Dari sederet masalah-masalah yang tadi Ibu jabarkan ya, di sini apakah peran pemerintah ini sudah bersama buruh ya, sudah optimal gitu ya, atau pemerintah itu tidak ada gitu ya, ada di pihak buruh? Nggak ada Mbak, keterpihakan pemerintah itu terhadap buruh itu nggak ada, malah lebih pro terhadap oligarki, terhadap pengusaha. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya memunculkan undang-undang dari semenjak adanya Undang-Undang 13 2003 itu juga 85% tidak ada untuk mendukung buruh ya, untuk perlindungan buruh, dan muncul lagi PP 78, muncul lagi Omnibus Law dan Cipta Kerja, bahkan muncul lagi Permen 05 2023. Terus di mana keterpihakannya? Nggak ada gitu kan. Bahkan lebih condong ke oligarki. Siapa ya itu asing gitu kan, lebih pemilik modal gitu. Jadi mereka itu membuka seluas-luasnya. Jadi terserah si asing mau menempatkan pabrik-pabriknya itu di mana. Seperti tadi tersampaikan, ada di Jakarta. Jakarta sebagai spion saja gitu, ketika sudah, karena dipermudah ya, muncul di Jawa Tengah, muncul Jawa Barat dengan upah yang sangat drastis. Salah satu yang menjadi sekarang ya, kebetulan saya juga aktif di saya adalah megang satu program di Serikat Pekerja Kerah Putih Belgia.
Nah, mereka membiayai bagaimana melihat pergerakan buruh Indonesia ini. Contoh misalkan, Mbak, saya produksi sepatu merek Adidas atau Nike lah, yang notabene harganya 3 juta lebih ya, bahkan sampai 4 juta gitu. Itu misalkan pabrik itu ada di daerah Banten, contoh Tangerang. Nah, harganya 3 juta dengan gaji upah di sana itu 4,6 kalau tidak salah, 4,7. Nah, ketika misalkan sekarang munculnya dibilang krisis globalisasi, ini pintar manuver nih oligarkinya, pengusaha-pengusaha nakal. Dia akan buat di daerah Jepara dengan produk yang sama, Nike, Adidas, Asics segala macam. Di sana upah di sana itu hanya 1,9. 1,9. Coba dibandingkan Banten 4,7 dengan 1,9. Nah, kembali lagi ke kita. Ketika kita beli gula misalkan di Indomaret Banten dan Indomaret Jepara, sama kan harganya? Nah, ketika sepatu tadi diekspor, apakah itu made in Jepara atau made in Banten? Tetap made in Indonesia kan? Nah, ini yang kadang kita tidak sadari, baik secara pemerintah. Kalau pengusaha mah pasti sudah berpikir itu, tapi pemerintah dan masyarakat atau misalkan pun pekerjanya itu sendiri tidak memikirkan ke situ gitu kan. Mereka berbondong-bondong relokasi ke daerah, gaji naik, Jabodetabek gaji naik gitu. Padahal kalau kita pergi lagi ke Vietnam misalkan, gaji Jakarta 4,9, sekian. Kalau kita datang ke Vietnam yang katanya lebih maju dari Indonesia ya secara upah, jauh, di sana udah 6, sekian gitu, ya kan? Atau misalkan kita ke Filipina misalkan, jauh gitu. Tapi kalau kita pergi ke daerah-daerahnya, nggak semerosot di Indonesia. Ya itu tadi 1,9 dengan 4,9. Padahal sama-sama produksi yang berbrand gitu kan. Makanya ketika kemarin siapa itu yang Messi yang kemarin datang ke yang kemarin Argentina kemarin itu kan yang datang bertanding ke Indonesia. Kita sempat juga mengkampanyekan itu. Yang pakai sepatu itu dengan harga puluhan juta, ini loh pekerja Indonesia gitu kan, yang gajinya di bawah rata-rata. Jadi tidak sesuai dengan yang kamu pakai gitu kan, endorse-nya segala macam gitu. Mereka mendapatkan gaji miliaran bahkan triliunan gitu kan kalau dikalkulasikan terhadap rupiah gitu. Nah, ini ketimpangan ini, kenapa sih oligarkisme akan merajalela? Atau ya pastinya akan merajalela karena kelemahan pemerintah kita juga untuk mengawasi itu. Terus juga untuk evaluasi terkait dengan protokol upah itu yang tidak akan pernah sama. Padahal ketika kita belinya antara misalkan Jakarta dengan Jepara sama. Softtek misalkan, ya kan? Kita beli softtek di sana. Karena saya sudah membuktikan itu juga, Mbak. Ketika saya ada kerjaan di sana atau misalkan kita punya kegiatan di sana, kita kan tester sama harganya itu gitu. Tapi ketika kita balik lagi persentase dengan upah kita luar biasa gitu, dan ini perlu kesadaran yang luar biasa terhadap masyarakat, begitu juga terhadap pemerintah. Jadi nggak ada keterpihakan pemerintah itu terhadap buruh Indonesia apabila kalau bisa mau diperas tuh teringatnya gitu. Masya Allah. Dari penjabaran Ibu tadi sangat jelas gitu ya bahwa memang ternyata pemerintah itu tidak berpihak pada buruh gitu ya, karena banyak undang-undang yang lahir nyatanya memang tidak berpihak kepada buruh gitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau menurut Ibu sebenarnya idealnya itu seperti apa sih hak-hak yang seharusnya diterima oleh buruh, terutama untuk buruh perempuan? Pertama sekali sih menurut saya yaitu lagi ketika misalkan kembali dengan protokol upah ya, atau misalkan skala upah itu harus diatur, atau misalkan sekarang kan undang-undang juga terkait ya, kembali lagi kepada undang-undang Cipta Kerja tadi. Ketika Dewan Pengupahan itu, Dewan Pengusahaan itu yang tugasnya untuk 1 tahun sekali itu harus turun ke pasar, ya kan, melihat bagaimana nanti upah di setiap provinsi atau wilayah itu dari pembelian kita di pasar-pasar. Nah, ini sekarang sudah dipergunakan lagi sehingga penentuan upah itu
ya udah, bahkan tidak menghadirkan serikat pekerjanya gitu untuk mengatur ini, bahkan hanya kewenangan terhadap atau diwakilkan oleh pengusaha atau misalkan pemerintah itu sendiri. Nah kadang untuk untuk perempuan ya yang tadi itu idealnya gitu ya sih, membuat undang-undang yang pro buruh aja, karena selama ini nggak ada gitu kan. Terus undang-undang perlindungan terhadap buruh perempuan, yes ada, tapi apakah hanya melindungi saja, tidak memberikan satu kesejahteraannya yang diatur di sana gitu kan. Bahkan yang sudah diatur aja di skala upah itu, contoh misalkan satu pabrik itu ada perjanjian kerja bersama yang nilainya itu di atas undang-undang, Mbak. Tapi karena munculnya undang-undang cipta kerja dan udah banyak diberlakukan oleh pengusaha, itu jadi ambiar. Ada perjanjian kerja bersamanya terhadap karyawannya yang diwakili serikat pekerja, itu ambiar. Apalagi kita yang banyak di pekerja perempuan itu kan di padat karya, garment, contoh garment, tekstil, sepatu gitu ya. Terus mana gitu kan? Nggak ada untuk perlindungan itu gitu. Hanya untuk memunculkan undang-undang perlindungan perempuan atau anak misalkan, ya muncul itu. Tapi kalau misalkan itu hanya pasif saja, tidak dikawal sampai tuntas, bagaimana untuk mendapatkan kesejahteraan itu? Sebagai pekerja loh Mbak, sebagai pekerja ya kan, karena munculnya kesejahteraan itu karena ada kesepakatan antara si karyawan yang diwakili serikat pekerja dengan pengusaha itu sendiri, dan dibantu dengan adanya undang-undang yang mendukung, atau misalkan adanya buyer, adanya brand yang berkualitas lah gitu. Kalau misalkan dia hanya sebatas lokal atau konveksi, ya kalau menurut aku konveksi gitu ya, ya mana ada perlindungan? Nggak ada. Sedih ya. Kalau dikupas terkait buruh perempuan ya sebenarnya sih menyedihkan sekali gitu. Kenapa? Ya iya, dengan undang-undang yang tumpang tindih yang tidak pernah akan pro dengan buruh itu sendiri ya itu semakin sulit kita untuk bergerak. Kalau misalkan di situ ada serikat pekerjanya, kalau nggak ada, muncul kebun binatang. Kenapa sebut kebun binatang? Lah itu karena munculnya pemimpin atau pejabat-pejabat lapangan itu yang tidak berakhlak. Karena nggak ada didikan, tidak ada training untuk perusahaan itu kan. Kalau misalkan dia perusahaannya yang kualitasnya luar biasa, memperhatikan itu, pastinya kan akan mendidik para pemimpin atau para pejabat lapangan itu untuk berakhlak yang baik, sehingga para pekerja nyaman untuk bekerja. Coba Mbak dipikirkan, ketika misalkan seorang perempuan itu bekerja dari rumah, bangun pagi, menyelesaikan lingkup rumah, ya kan, pergi, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, nyampe di pabrik, ada tekanan, kualitas yang tidak bagus atau target tidak mencapai, dia bahkan dimaki-maki. Gitu. Jadi hadirnya untuk perlindungan, undang-undang untuk perlindungan perempuan itu di mana? Apakah kita hanya mengejar finansialnya saja? Enggak juga gitu. Belum tentu ada finansialnya ketika tertekan itu dia merasa nyaman untuk bekerja. Enggak juga. Gitu Mbak. Masya Allah ya, dari pemaparan tersebut sebenarnya itu harusnya itu kan pemerintah itu memberikan payung ya Bu ya. Tapi ternyata tadi undang-undang yang ada memang jauh sekali memberikan perlindungan dan bahkan kesejahteraan gitu ya. Iya. Baik, saya akan beralih ke Bu En ya, Ibu Endriani. Tadi terkait jumlah penurunan atau kenaikan yang ada di data BPS itu, menurut Ibu ya, apakah pada masa-masa kejayaan Islam dulu, pada pengaturan Islam, perempuan itu lebih banyak melakukan aktivitas bekerja di luar, atau banyak perempuan itu beraktivitas di domestik gitu ya, artinya mengurusi urusan yang sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya atas kesempatan yang diberikan pada saya, dan saya juga sangat berbahagia ya bisa bertemu dengan Bu Yowana yang sudah makan asam garam ya di lapangan gitu ya, melihat bagaimana kesengsaraan itu secara nyata gitu ya. Jadi bukan sekedar data ya. Jadi nyata gitu ya, karena beliau memang bergerak di lapangan gitu ya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim ya, karena ini kan forum muslimah ya, jadi kita harus memiliki sebuah frame yang tentu sesuai dengan cara pandang hidup kita, yaitu aturan Allah gitu ya, aturan Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah, Nabi kita gitu ya.
di mana di sini terjadinya persoalan penindasan terhadap pekerja perempuan. Kalau yang ditanyakan tadi, apakah angka dari data statistik itu bertambahnya jumlah pekerja perempuan itu akan meningkatkan kesejahteraan perempuan? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yumana gitu ya, itu tidak ada korelasinya sama sekali, nonsen gitu ya. Karena bertambahnya jumlah pekerja perempuan tidak berarti bertambah sejahteranya perempuan gitu ya. Ya, karena faktanya di lapangan banyak faktor yang terjadi gitu ya. Nah, kalau di dalam kehidupan ketika aturan Islam itu ditegakkan, jadi kita mengambil kurun waktu itu berarti dari masa Rasulullah menegakkan daulah Islam di Madinah setelah hijrah ya, sampai Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Abbasiyah gitu, bahkan sampai runtuhnya kayak gitu ya sistem pemerintahan Islam itu di Konstantinopel, di Turki Utsmani pada tahun 1944. Nah, berarti kita bisa melihat gitu ya bahwa masyarakat itu dia akan hidup sesuai dengan tatanan aturan yang ada di tengah kehidupan mereka. Kan seperti itu. Maka fakta yang akan kita dapatkan tentu berbeda dengan hari ini. Iya. Karena hari ini ya manusia di dunia ini termasuk kaum muslimin, termasuk kita ini bangsa Indonesia ini, walaupun kita juga muslimah gitu ya, muslimah, itu kita tidak diatur lagi dengan aturan yang datang dari Allah dan Rasul secara sempurna. Ya boleh kalau dalam masalah ibadah kita masih gitu, tapi masalah ekonomi, masalah politik, termasuk dalam masalah tadi ya pekerja ya, akad antara pemilik usaha dengan pekerja itu tidak lagi disandarkan kepada aturan Islam. Ya tadi ya disampaikan oleh Ibu tadi ya, ada undang-undang Omnibus Law, ada keputusan menteri dan segala macam gitu ya. Dan itu kita melihat ini adalah dua fakta yang berbeda ya. Pada masa itu di dalam sistem Islam yang namanya perempuan itu ya dimuliakan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah memang datang membawa ajaran Islam itu memang tadi gitu ya, memuliakan perempuan. Ya kita lihat bagaimana masa jahiliyah itu ya, perempuan itu hanya dijadikan sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan biologis laki-laki gitu ya. Dia berhak untuk melahirkan, tetapi kalau yang dilahirkan anak perempuan itu tidak dianggap layak untuk hidup gitu ya. Bahkan dibunuh dalam keadaan hidup-hidup gitu ya. Tetapi ketika Islam datang dibawa oleh Rasulullah, maka perempuan itu didudukkan posisinya sama seperti laki-laki, yaitu sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Seperti itu ya. Nah sehingga Islam pun memberikan aturan bahwa perempuan memiliki hak ya kan penafkahan. Jadi Allah itu sudah menciptakan manusia itu dengan fitrahnya, laki-laki itu dengan postur tubuhnya yang seperti itu Allah berikan ya. Kemudian Allah berikan kewajiban bagi laki-laki untuk mencari nafkah dan memberikan perlindungan. Berbeda dengan perempuan yang dia punya rahim, yang dia harus hamil, menyusui gitu ya. Maka Allah tetapkan perempuan ini tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Justru dia harus dinafkahi. Begitu ya ketentuan syariat. Dan jelas dengan hukum yang seperti ini membuat perempuan tadi tidak harus gitu ya berlomba-lomba keluar rumah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Karena sudah ada yang bertanggung jawab atas dirinya, yaitu para walinya. Nah kemudian ketika walinya tidak sanggup menafkahi gitu ya, maka ada kewajiban dari negara, bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan asasiah dari seluruh warga. Jadi tidak hanya perempuan, laki-laki juga seperti itu gitu ya. Tidak hanya tua, muda, usia produktif atau tidak kayak gitu ya. Itu ada jaminan dalam bentuk jaminan hukum. Yang tentu hukum ini tidak datang dari akal-akalan manusia gitu ya, tapi datang dari Allah yang menciptakan manusia, yang maha mengetahui kelemahan manusia. Nah sehingga memang perempuan memiliki peran yang sangat penting gitu ya dalam peradaban Islam, yaitu kedudukan yang mulia, yaitu mendidik generasi ya kan, kemudian mengurusi urusan rumah tangganya sehingga bisa melahirkan generasi yang nanti kelak akan menjadi pemimpin peradaban. Nah dan akan membawa kepada peradaban yang mulia. Ya, kalau kita lihat kondisi saat ini, ya tentu bertolak belakang, gitu ya. Ya kan, jangankan sejahtera, gitu ya. Upahnya yang dia saja sudah keluar dari pagi sampai malam, kayak gitu ya, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Tambah lagi abainya negara terhadap kesejahteraan mereka, gitu ya. Nah itu
tentu kondisinya sangat berbeda. Jadi pada saat itu memang perempuan kalau mereka pun aktif di ranah publik gitu ya, dalam rangka memang memberikan kontribusi terbaik mereka untuk umat. Kalau mereka pun bekerja bukan dalam rangka semata-mata mencari materi, tetapi ingin mendapatkan pahala karena ilmu yang mereka miliki bisa memberikan kebaikan kepada umat. Kalau jadi guru itu juga dalam rangka memperbaiki kualitas generasi. Kalaupun menjadi pekerja ya tadi gitu ya, dalam rangka mengimplementasikan keilmuan ini. Ya kan? Ya kita juga tahu ya ada yang terkenal itu ya, Maryam Astrolabi ya. Itu kan ahli astronomi. Itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menentukan satu Syawal kayak gitu ya, satu Ramadan gitu ya, dan menentukan aktivitas ibadah lainnya yang berkaitan dengan mungkin astronomi. Itu luar biasa kayak gitu ya. Dia tidak dalam rangka sekedar mengejar karir dan mencari materi, ya kan? Nah, jadi ada tadi kebaikan yang akan diberikan kepada umat manusia, ya kan? Kemudian ada Fatimah Al-Fihri. Ya, beliau adalah muslimah pertama yang mendirikan universitas. Bisa kita bayangkan ya, itu mendirikan universitas dalam rangka apa? Juga dalam rangka membangun gitu ya pendidikan di tengah masyarakat, gitu ya, memberikan layanan pendidikan yang itu juga akan menciptakan generasi yang berkualitas. Ya juga tidak dalam rangka tadi mencari materi kayak gitu ya. Nah itu seperti itu. Karena apa? Karena negara sudah memberikan jaminan terhadap tadi perempuan ya, termasuk juga sebenarnya warga negara secara umum gitu ya. Jadi memang itu sudah sebagai suatu ketetapan dari perundang-undangan yang ditetapkan oleh syariat. Nah itu ketika aturan Islam itu ditegakkan gitu ya. Jadi kalau saat ini ada dua fakta yang berbeda dan bahkan nyata-nyatanya juga kayak gitu ya, tidak membawa kesejahteraan dengan peningkatan angka itu ya, angka tinggallah angka gitu. Artinya jumlah perempuan yang bekerja bertambah atau berkurang kata Bu Yumana tadi nggak ada pengaruhnya dengan peningkatan kesejahteraan. Karena memang persoalannya itu adalah tadi di mana cara pandang terhadap perempuan itu berbeda pada syariat Islam dengan sistem kapitalis hari ini, di mana yang memandang perempuan itu hanya dari sisi berapa keuntungan materi yang bisa diambil dari pekerja tadi. Ya jelas ya Bu ya, tadi pabriknya awalnya di Jakarta, oleh pemerintahan daerah dinaikkan UMR-nya karena memang yang buat undang-undang itu manusia, ya kan? Pengusahanya protes, dia nggak mau keluar uangnya, maunya untungnya aja, pindahin ke Jepara. Saya dulu di Jepara juga Bu, ya, jadi tahu gitu ya kondisi Jepara ya, masyarakatnya nerimo gitu ya, ya kan di daerah kan begitu. Jadi ketika dipindahkan ke daerah yang awalnya mereka mungkin pendapatan per kapitanya juga rendah, dengan adanya pabrik ya terasa meningkat kesejahteraan. Padahal tidak, karena harga gula di Jepara dengan harga gula di Jakarta ternyata sama, berarti tidak ada peningkatan kesejahteraan sama sekali. Yang meningkat apa? Pendapatan dari pemilik modal. Iya itu gitu ya. Karena dia mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jadi ya tidak ada pengaruh ya. Dan kalau di kehidupan Islam ya tidak ditemukan demikian. Karena memang tidak ada perempuan yang mereka berlomba-lomba keluar untuk hal demikian, untuk mencari istilah kata hari ini sesuap nasi ya, untuk bertahan hidup. Ya tidak ada. Karena peran negara itu sangat kuat ya terhadap masyarakat, karena dikatakan al-imamu junnah, bahwa penguasa itu dia adalah tameng gitu ya, junnah, dia melindungi. Jadi fungsi dari penguasa yang melaksanakan aturan itu adalah melindungi umat, melindungi masyarakat gitu. Nah itu yang terjadi. Nah artinya tidak kita lihat seperti hari ini, dan perempuan itu keluar rumah hari ini untuk bekerja itu ya terjadi setelah revolusi industri, karena pada saat itu memang kapitalis memandang gitu ya, bahwa perempuan itu kalau di rumah itu nggak ada nilainya karena tidak menghasilkan cuan gitu ya. Nah jadi karena kapitalis itu asas berpikirnya adalah asas manfaat, dipandang wanita itu akan bermanfaat kalau dia ke rumah-rumah bekerja dan dia menghasilkan uang. Nah itu ya, jadi di situ titik kritis yang dia berbeda gitu ya, itu mungkin begitu. Bisa kita katakan berarti dalam sistem Islam itu nggak ada ya mengejar skor tingginya partisipasi perempuan itu untuk
dalam rangka gitu ya, atau dengan alasan untuk pemberdayaan perempuan ya Bu ya. Jadi dalam Islam tuh nggak ada gitu ya Bu ya. Karena pemberdayaan perempuan itu muncul kata-kata itu kan ketika memandang perempuan ini tidak berdaya, maka harus dibuat jadi berdaya, kan begitu. Kalau memandang perempuan ini dan laki-laki itu sama, bahwa hamba Allah yang dia memiliki hak yang sama, tentu cara pandangnya beda, ya kan? Nggak usah diberdayakan karena dia sudah ada tugas dan kewajibannya sendiri gitu ya. Dimana tidak dinilai berdasarkan materi, tetapi berdasarkan Allah ridho atau tidak, karena ada nilai pahala di sana. Ya, ketika laki-laki yang taat, perempuan yang taat kepada aturan Allah, gitu ya. Ya, maka mereka sama-sama mendapatkan pahala. Ketika laki-laki yang tidak taat kepada aturan Allah, perempuan yang tidak taat kepada aturan Allah, ya sama-sama mendapatkan dosa. Nah, ini kan cara pandangnya seperti itu. Dan dalam kehidupan ini tidak bisa laki-laki hidup sendiri, perempuan hidup sendiri, dan Allah menciptakan dua jenis ini untuk saling bekerja sama, ya kan? Untuk menghasilkan apa? Kebaikan di muka bumi. Ya, karena fungsi dari manusia itu kan mengelola muka bumi. Nah, dengan apa dikelolanya? Ya dengan aturan Allah tadi. Berarti kan dikembalikan. Sehingga tadi nggak bisa begitu gitu ya dilihatnya gitu ya. Jadi ini pekerja buat perempuan aja. Perempuan ini karena jumlahnya bekerja sedikit, berarti dia harus ditingkatkan supaya kesejahteraannya meningkat ya. Itu kan tadi karena memandang kesejahteraan itu bukan fardan. Jadi dalam sistem ekonomi Islam itu bahwa kesejahteraan itu diukur itu individu per individu. Terpenuhinya kebutuhan pokok fardan, individu per individu. Jadi bukan diukur dengan apa Bu? GNP Bu ya. Ya, jadi kekayaan semua orang dijumlahkan antara yang kaya dan miskin, kemudian dibagi rata-rata dengan jumlah masyarakat yang ada. Nah, itu sebagai standar kesejahteraan. Kalau angka itu naik, berarti kesejahteraan meningkat. Kalau angka itu turun, kesejahteraan berturun. Kalau misalnya meningkat hartanya itu hanya pemilik modal, pengusaha, sedangkan rakyat itu tidak ada peningkatan harta, bahkan tidak ada pemasukan harta sama sekali, terus bagaimana dipandang bahwa kesejahteraan itu meningkat? Jadi kan tidak bisa dihitung seperti itu, ya kan? Karena di dalam Islam yang namanya kesejahteraan itu dihitungnya pemenuhan kebutuhan asasiah individu per individu. Jadi seperti itu. Lalu sebenarnya apa sih motif utama gitu yang dilakukan pemerintah itu untuk menyerap gitu ya tenaga kerja perempuan gitu ya? Padahal tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Yumana Sagala itu banyak resikonya gitu ya, banyak resiko yang dialami oleh buruh perempuan itu ketika dia bekerja dengan aturan yang tidak berpihak kepadanya. Sebenarnya motifnya apa sih? Lah, kalau kita lihat saat ini ya, yang namanya ekonomi itu akan berputar kalau ada konsumsi di tengah masyarakat. Kalau ada produksi, kalau di dalam sistem ekonomi kapitalis kan begitu, ya kan? Ada produksi berarti harus ada konsumsi, ya kan? Kalau hanya barang diproduksi tidak ada yang membeli, terus bagaimana? Ya kan? Tidak ada keuntungan di situ. Maka supaya keuntungan itu terus ada, artinya produsen ini ada yang membeli barangnya, ya kan? Berarti masyarakat ini harus punya duit untuk membeli. Tapi apakah duitnya itu cukup atau tidak jadi urusan. Ya kan ya, karena kan kalau angka pengangguran itu tinggi, otomatis ya tadi barang-barang produksi juga tidak ada yang membeli gitu ya. Nah sehingga tadi supaya terlihat bahwa terjadi pemerataan terhadap rakyat, ya kan? Maka kan tadi diekspos lah kayak gitu ya bahwa terjadi peningkatan pekerja perempuan. Karena kan di dalam sistem kapitalis hari ini kan perempuan semuanya protes karena mereka merasa tidak terlindungi, tidak terpenuhi haknya, bahkan ya tidak hanya kehilangan hak loh, kehilangan kemuliaannya perempuan hari ini, ya kan ya. Jadi sebegitu rusaknya sistem yang ada hari ini gitu ya, karena ya tadi kalau yang aturannya itu datang dari akal manusia yang terbatas tadi, ya akan menghasilkan kebijakan yang juga pasti akan membawa kepada kerusakan. Itu udah sesuatu yang sebab akibat yang sudah pasti. Nah tadi kalau dikatakan
akal-akalannya kalau dibuat oleh pemerintah dalam rangka menaikkan pendapatan pekerja, sedangkan pengusaha tidak terima, nanti kan ada deal-deal supaya aturan tadi bisa dilobi dan diganti. Jadi kepentingannya apa? Hanya kepentingan pencitraan, ya kan? Iya. Karena memang tidak ada pengaruhnya, ya kan ya. Nah itu kan kalau kapitalis itu yang dijual kan tadi hanya pencitraan saja. Pencitraan. Ya, karena buktinya di lapangan itu ya tidak ada ya Bu. Tidak ada ya Bu. Nah itu seperti itu kalau menurut pandangan saya. Gitu. Nah berarti kalau menurut kacamata Islam ya, menurut Ibu, bagaimana Islam itu mengatasi gitu ya kondisi-kondisi buruk yang dialami pekerja wanita saat ini, di saat wanita itu berada dalam pusaran kapitalisme gitu ya. Kalau dalam pandangan Islam itu bagaimana solusinya? Iya, ya karena kita harus mengembalikan masalah ya. Jadi fakta hari ini adalah karena aturan kita yang bermasalah, mau nggak mau ya aturan kita yang harus dirubah kayak gitu ya. Betul. Nah, kita nggak punya pilihan lain, ya kan? Karena kita sudah punya bukti bahwa aturan yang datang dari pemikiran manusia itu tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Sedangkan Islam itu selama 13 abad, ya kan ya, mensejahterakan tidak hanya perempuan, tapi mensejahterakan laki-laki juga. Karena kita nggak bisa dong ngomong perempuan, nggak ngomong laki-laki, nggak bisa gitu ya. Karena itu kan satu paket, ya kan? Artinya yang bisa mensejahterakan manusia di dalam kehidupan ini hanyalah aturan yang datang dari Allah. Gitu ya, dimana tidak hanya masalah ibadah, tetapi sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, gitu ya, bahkan tadi ya sistem yang akan mengatur masalah tenaga kerja itu harus diambil dari aturan Allah. Karena di dalam Islam itu upah itu tidak ditentukan oleh satu pihak saja, karena tadi ya ditentukan oleh kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja. Karena mereka di dalam Islam itu pandangannya sama posisinya. Tidak dipandang bahwa pekerja itu lebih rendah atau pemilik modal, pemilik usaha itu lebih tinggi, tidak. Karena tanpa adanya pekerja, usaha itu juga tidak bisa berjalan. Maka di dalam Islam pandangannya adalah setara antara pemilik modal dengan pekerja. Sehingga memang ada kesepakatan di antara mereka. Berapa nanti upah yang akan diberikan, ya kan ya, yang menjadi haknya. Dan ketika haknya itu tidak dipenuhi, ya kan ya, maka pekerja tadi akan melaporkan kepada negara. Ya, jadi ada kodi di situ ya, yang nanti akan menyelesaikan ya, termasuk kodi hisbah ya di situ yang menyelesaikan sengketa di antara manusia gitu ya. Maka akan dikembalikan kepada aturan Allah lagi. Ya kan? Hadis Rasulullah itu janganlah sampai pemilik usaha itu telat gitu ya, tidak memberikan apa yang menjadi hak dari pekerja yang tadi. Jangan sampai keringat itu kering. Itu keringat ya. Ukurannya itu keringat ya, kita sampai kering-keringatnya gitu ya, sampai seperti itu gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan negara akan turun tangan ketika pemilik usaha ini tidak sesuai dengan syariat. Begitu juga ketika pekerja itu juga tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan mereka, ya tentu itu juga akan diberikan ketentuan gitu, sanksi gitu ya. Nah, kalau memang tadi pekerja tidak lagi bisa memberikan manfaat ya berupa jasa ataupun tenaga kepada perusahaan, ya perusahaan juga boleh melepaskan pekerjanya. Akadnya bisa diputuskan. Jadi di dalam Islam itu tadi akad antara pekerja dengan pemilik usaha itulah yang menentukan nanti bagaimana mereka saling bekerja sama. Nah, peran negara jelas di sini karena penegak hukum, ya kan ya. Nah, kezoliman itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena pengusaha, pekerja dan negara, ya di sini aparat negara berada di bawah aturan yang sama, yaitu aturan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada konflik kepentingan di sana, ya kan? Ya semua semata-mata mencari ridho Allah, ya kan? Karena kalau misalnya di dunia mereka tidak menyelesaikan urusan mereka, maka di akhirat mereka akan tetap dituntut. Jadi tidak bisa semena-mena ya pengusaha, ya kan, menzolimi pekerjanya. Ya iya di dunia misalnya dia tidak mendapatkan ini yang sanksi, tapi nanti di akhirat pasti. Tapi di dalam sistem Islam keadilan itu akan ditegakkan, ya kan ya.
sebagai seorang muslimah ya, kita hari ini bisa gitu ya menyelamatkan saudara-saudara kita itu hanya dengan kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ya kalau untuk hari ini ya tadi menyuarakan, sama-sama menyuarakan bahwa sistem kapitalis ini hanya melahirkan aturan yang rusak dan merusak kehidupan. Dan itu sebagaimana firman Allah ya di dalam surat Ar-Rum itu, bahwa sudah nyata gitu ya kerusakan di darat dan di laut akibat aidin nas, akibat tangan dari manusia itu, ulah dari manusia itu sendiri. Maka ya tadi Allah akan memberikan memperlihatkan kepada manusia ya kesengsaraan itu adalah karena perbuatan mereka. Jadi mereka hari ini mengambil aturan yang tidak datang dari Allah, maka manusia sengsara. Berarti kembalilah kepada aturan Allah agar kehidupan ini bisa berjalan sebagaimana yang Allah inginkan. Mungkin itu dari saya. Masya Allah ya. Tadi penjabaran dari Bu Yumana Sagala yang sangat rinci dan ilmu gitu ya terhadap fakta-fakta yang dialami oleh kaum buruh ya, terutama juga kaum buruh wanita pada saat ini ya. Kemudian juga ada penjabaran juga dari Bu EM terkait bagaimana sih sebenarnya kalau dari kacamata Islam itu terkait kondisi ketenaga kerjaan pada saat sekarang kita sedang berada di dalam sistem kapitalisme ini, dan sebenarnya Islam itu solusinya seperti apa. Kemudian untuk closing statement nih Bu, apa sih harapan Ibu ya terhadap hak-hak kaum buruh gitu ya, kemudian nantinya itu buruh itu mendapatkan kesejahteraan itu, harapan Ibu seperti apa? Harapannya banyak. Kenapa banyak ya? Membuat undang-undang itu yang pro buruh dulu. Jadi pemerintah ini jangan membuat beberapa undang-undang yang tumpang tindih, yang salah satunya itu tidak ada pernah mensejahterakan buruh isinya gitu kan. Ada malah menggenerasi kita gitu kan. Itu harapannya sih. Terus yang kedua menginginkan pemimpin yang amanah tentunya. Terus apa tadi disampaikan oleh Bu En ya. Ini sebenarnya sih ada sangkut paut dengan perjalanannya para pekerja ya. Banyak juga keluh kesah gitu ya. Ketika mereka bekerja, terus ada pemahaman terkait dengan apa yang dikerjakan, terus nanti impactnya seperti apa gitu kan. Yang saya kerjakan ini ridho apa enggak sih gitu. Halal apa enggak sih gitu kan. Nah kembali lagi, jadi ketika kita udah kembali ke situ Bu, ini menjadi satu PR yang luar biasa nanti ke depannya gitu ya. Walaupun kita sebenarnya adalah para penggiat aktivis buruh yang manakala bertemu dengan kaum jelata lah ya, buruh pabrik loh, buruh yang istilahnya buruh kasar kalau menurut saya itu gitu. Terus tadi yang dijabarkan Bu En itu juga sebenarnya perempuan itu harus di rumah gitu. Yes gitu kan, itu kan harus gitu. Tapi untuk keadaan sekarang, siapa sih yang merubah kita itu semua ya keadaan. Terus siapa sih yang membuat itu? Ya itu pemerintah yang zolim gitu kan. Jadi mengharap bukan hanya kesejahteraan atau undang-undang untuk perempuan itu sendiri atau untuk buruh perempuan atau buruh Indonesia ini, tapi mengharapkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Di mana amanah itu ya nggak sih berharap 100% kalau misalkan itu terlaksana ya amin ya rabbil alamin gitu kan. Tapi ketika misalkan ada 50% itu gitu, mana hak perempuan? Mana hak laki-laki, mana kewajiban perempuan, dan mana kewajiban daripada laki-laki. Ketika pemerintah atau ketika pemimpin itu mempunyai itu dan mempunyai akhlak itu atau mempunyai pemahaman itu, insya Allah menurut saya mah Indonesia ini kaya kok gitu kan. Tidak harus kita berjuang sampai sekarang ini kan. Pergi pagi pulang malam untuk sekedar sesuap nasi ya Bu, betul, bertahan hidup. Iya betul gitu Mbak. Jadi menurut saya sih sederhana saja memunculkan atau menghadirkan pemimpin yang amanah gitu, mengerti dengan hidup dunia dan akhirat ini. Ketika dia mudah mempunyai tonggak hidup itu, insya Allah dia akan memunculkan undang-undang yang pro dengan rakyatnya, bukan memperkaya yang tadi pemilik modal orang kapitalis gitu Mbak. Silakan Bu untuk closing statement-nya. Iya, jadi memang Allah itu sudah memberikan aturan ya bagi manusia ya. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk ya. Ketika
manusia itu tidak mengikuti aturan Allah, maka akan datanglah kesengsaraan gitu ya. Tapi ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah datangkan keberkahan dari langit dan bumi. Itu adalah janji dari Allah. Berarti tidak ada pilihan bagi kita semua kecuali kembali kepada aturan Allah dan mengajak tadi ya saudara-saudara kita, para buruh tadi juga untuk menyadari bahwa posisi mereka adalah hamba Allah dan mereka juga layak hidup di dalam aturan yang bisa mensejahterakan mereka. Mungkin itu dari saya, yaitu di dalam sistem khilafah yang akan menerapkan Islam secara kafah. Itu saja dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bincang-bincang hari ini kita bersama Bu Yumana dan Bu En. Hidup buruh. Harus dulu ya, Bu. Iya, kan hidup buruh gitu. Semoga apa yang tadi sudah dijabarkan oleh Bu Yumana Sagala dan Ibu Endriani bisa memberikan insight untuk Sobat Megapolitan News Forum dan memberikan pencerahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.